Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita masing-masing dengan lancar ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum ke materi, saya akan mempresentasi dulu ya kehadiran kalian. Untuk hari ini, Bella Amelia Hadir. Dewi Solihah, Hadir. Tian Prasetyo. Tidak hadir Pak. Kenapa? Sakit. Ada suratnya nggak? Ada. Sakit ya. Baik, sebelum ke materi inti pada hari ini, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan motif ekonomi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi motif ekonomi berdasarkan macam-macamnya. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh dari motif ekonomi. Sebelumnya, ada yang ingat materi kemarin? Ingat Pak. Tentang apa? Prinsip ekonomi. Nah, apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha mengeluarkan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Ya, betul sekali. Jadi prinsip ekonomi itu adalah ketika seseorang mengeluarkan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang tertentu ya. Atau dengan kata lain, mengeluarkan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya materi pada hari ini yang akan kita bahas pada hari ini saling berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu prinsip ekonomi kemarin. Materi pada hari ini adalah motif ekonomi. Kalian sudah pernah dengar motif ekonomi? Belum ya? Belum dengar sama sekali ya? Belum. Ya, sebelum ke motif ekonomi ini, kalian udah paham atau udah tahu belum motif itu apa? Motif adalah dorongan. Dorongan ya, terus Motivasi. ya, betul sekali. Jadi motif itu bisa jadi sama dengan motivasi atau dorongan. Sehingga motif ekonomi itu adalah suatu hal yang melatar belakangi atau mendasari terjadinya tindakan ekonomi. Sebagai contoh, ketika orang tua kalian bekerja itu tujuannya untuk apa sih? Untuk memenuhi Kebutuhan. ya, itu yang namanya motif ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan itu adalah motif ekonomi. Dan yang kedua, adanya faktor motif ekonomi. Yang pertama itu ada motif intrinsik dan yang kedua ada motif ekstrinsik. Motif intrinsik itu sendiri merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Sebagai contoh, ketika Dewi dari kecil ingin menjadi guru, maka yang Dewi lakukan adalah terus belajar. Dan tindakan Dewi tersebut didasari oleh keinginan sendiri. Yang kedua ada motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik tersebut berasal dari pengaruh orang lain atau lingkungan luar gitu ya. Sebagai contoh, seperti saat ini kan musimnya motorsport gitu ya. Kemudian Bella ingin membeli motorsport tersebut. Nah, keinginan Bella untuk membeli motorsport tersebut atas dasar apa? Atas dasar mengikuti tren, betul sekali. Dan dipengaruhi oleh orang lain. Untuk selanjutnya ada macam-macam motif ekonomi. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif untuk memenuhi kebutuhan merupakan suatu tindakan ekonomi seseorang yang didorong oleh hasrat ingin memperoleh
kebutuhan atau memenuhi kebutuhan. Jadi seseorang itu melakukan suatu tindakan itu didasari oleh untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua, motif untuk memperoleh keuntungan. Itu suatu tindakan ekonomi seseorang yang didorong atas dasar ingin memperoleh keuntungan. Jadi yang mendasari seseorang untuk melakukan tindakan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, berdasarkan yang kalian baca di slide ini, motif untuk memperoleh keuntungan ini, kalian bisa memberikan contohnya nggak? Apa contohnya? Tidak. Ya, jadi contohnya adalah seorang pedagang itu berjualan atau menjual produknya itu untuk apa? Memperoleh keuntungan. Nah, untuk memperoleh keuntungan. Jadi setiap para penjual itu melakukan kegiatannya itu semata-mata untuk mencari keuntungan. Nah, itu motif untuk mencari keuntungan. Dan yang ketiga, motif untuk memperoleh penghargaan, yaitu suatu tindakan ekonomi seseorang yang didorong atas hasrat ingin memperoleh penghargaan. Jadi yang melatar belakangi atau yang mendasari tindakan seseorang tersebut adalah untuk memperoleh penghargaan. Sebagai contoh, di suatu desa itu ada petani yang dahulunya sangat tertinggal kayak gitu ibaratnya. Terus kemudian petani tersebut melakukan tindakan yaitu belajar bekerja keras untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan ternyata benar, petani tersebut lama-kelamaan setelah dia belajar dan berusaha itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan bisa dikatakan petani tersebut berhasil atau sukses itu. Nah, ketika adanya perubahan dari dahulunya petani miskin sehingga menjadi petani yang sangat sukses, itu pastinya kan ada penghargaan dari masyarakat kan, yang dulunya miskin atau tertinggal kan, sekarang menjadi petani yang sangat maju gitu. Paham? Paham. Dan yang keempat ada motif untuk memperoleh kekuasaan, yaitu suatu tindakan ekonomi seseorang yang didorong oleh hasrat ingin memperoleh kekuasaan. Jadi yang mendasari seseorang itu melakukan tindakan itu adalah semata-mata untuk mencari kekuasaan. Sebagai contoh, kemarin di desa saya ada pemilihan kepala desa. Nah, salah satu kandidat calon kepala desa tersebut itu memberikan bantuan kepada masyarakat, yaitu berupa pembangunan jalan, terus pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan sehari-hari, sembako dan lain-lain. Nah, yang menjadi motif dari calon kepala desa tersebut adalah kan kekuasaan kan. Jadi ketika calon tersebut memberikan bantuan itu semata-mata nantinya mengharapkan kekuasaan kan. Ya. Yang terakhir motif sosial, di mana suatu tindakan ekonomi seseorang yang didorong oleh hasrat keinginan untuk bersosial. Jadi yang melatar belakangi seseorang itu melakukan tindakan ekonominya itu adalah dengan adanya jiwa sosial. Sebagai contoh, ketika nanti kalian lulus sekolah dan bahkan kalian menjadi sarjana, kalian membuka lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan itu kalian tujukan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Itu yang namanya motif sosial. Jadi yang latar belakang itu dari jiwa sosial kalian. Kayak gitu. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan itu saja. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, apa Mbak Bella? Apa perbedaan dari motif ekonomi dan tindakan ekonomi, dan apa kaitannya? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali dari Mbak Bella terkait dengan perbedaan motif ekonomi dan tindakan ekonomi. Motif ekonomi itu sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, motif ekonomi merupakan suatu hal yang melatar belakangi atau yang mendasari adanya tindakan ekonomi. Sedangkan tindakan ekonomi itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jadi
motif ekonomi dan tindakan itu ekonomi itu sebenarnya saling berkaitan. Sebagai contoh seperti ini, mudahnya seperti ini. Ketika Bella ingin membeli suatu barang ya, membeli suatu barang yaitu misalnya saja tas branded yang terkenal mungkin, itu kan nggak mungkin Bella itu langsung membeli kan, harus ada usahanya dulu toh, entah itu bekerja toh. Nah, ketika Bella bekerja itu apa, itu namanya apa? Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ya. Dan ketika apa namanya, kamu ingin membeli itu apa? Keinginan kamu untuk membeli itu apa? Motif. Berarti motif ekonomi dan tindakan ekonomi itu sebenarnya saling berkaitan kan? Ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Mbak Dewi mungkin tidak. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa minggu depan kita adakan evaluasi, yaitu berupa ulangan tentang materi motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Gitu ya. Iya. Jadi silakan belajar di rumah, silakan pelajari materi-materi yang sudah saya ajarkan dari minggu kemarin, dan jangan lupa jaga kesehatan untuk kalian ya. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.